16 Agustus tahun 45, esoknya hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Oke guys, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Dr. Jimmy di sini. Salam merdeka untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap semangat. Dan siang hari ini Dr. Jimmy akan berbagi info tentang rapid test COVID-19. Ya, seringkali kita mendengar rapid test, apa itu rapid test? Nah, rapid test seperti ini ya. Ini salah satu merek ya, bisa dibeli eceran maupun beli dus-dusan ya. Rapid test adalah salah satu alat pemeriksaan screening ya, pemeriksaan screening untuk mendeteksi antibodi terhadap virus COVID-19 ya. Jadi ketika tubuh kita itu terpapar ada virus COVID yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan merespon dengan membentuk antibodi ya. Virus COVID ini dianggap musuh, dia dijadikan antigennya. Nah, tubuh akan membentuk lawan terhadap antigen tadi yang namanya antibodi. Antibodi yang terbentuk ada dua macam, IgG dan IgM, G sama M ya. Ketika pertama kali masuk virus itu, maka 7 hari setelahnya itu akan terbentuk antibodi M, IgM, dan kemudian titernya akan naik dan akan menurun sekitar hari ke-14, dan waktu hari ke-14 itu IgG mulai terbentuk ya. Jadi pemeriksaan rapid test itu untuk mengukur antibodi yang kita hasilkan terhadap virus COVID ya. Rapid test itu ada keuntungannya, ada kekurangannya ya. Sekali lagi, ada untung ada ruginya. Yang pertama, untungnya apa? Rapid test seperti ini bisa dilihat di pasaran apapun mereknya. Rapid test penggunaannya itu untungnya apa? Yang pertama, dia cepat. Namanya rapid test itu, rapid itu artinya cepat. Jadi hasilnya itu bisa diketahui kurang dari 5 menit. Sekarang tes 5 menit sudah harus terbaca. Itu namanya rapid test. Kalau sekarang tes nanti sore atau besok baru tahu, itu bukan namanya rapid test. Mungkin itu swab atau PCR. Jadi sekali lagi disebut rapid test karena dia punya keuntungan. Yang pertama karena dia cepat. Yang kedua murah ya. Murah, harganya bervariasi. Pemerintah memberikan batas tertinggi 130.000 sudah dapat 1 biji rapid test ya. Harganya bervariasi, setiap seller bisa berbeda-beda. Yang ketiga, selain alat ini cepat, kemudian dia murah, dan dia itu mudah diaplikasikan dan bisa dibawa kemana-mana ya. Alat ini bisa tanpa memerlukan peralatan khusus, kita bisa bawa keluar pulau, ke desa yang terpencil, goa-goa yang tidak ada sinyal, kita bisa lakukan rapid test ini di mana saja ya. Dan itu sudah ada paketnya, ada jarum, ada kapas alkohol, lengkap ya. Itu keuntungan menggunakan rapid test. Tapi ada juga kerugiannya. Apa kerugiannya? Yang pertama, rapid test ini yang diambil darah, mau darah di kapiler, di ujung jari ini atau di lengan, sama aja. Yang diambil dari tubuh kita itu darah, direaksikan, dibaca. Oleh karena itu kerugiannya, akurasinya cuma 1%. Artinya dia cuma bisa mendeteksi COVID itu hanya 1%. Yang 99% itu dia bisa salah ya. Jadi mana yang lebih akurat, rapid test atau pemeriksaan swab PCR? Ya tentu saja swab PCR. Swab PCR itu yang diambil bukan darah, tapi swab, usap dari rongga hidung dan rongga tenggorokan ya. Itu baru diperiksakan, dicari genetiknya virus, seperti itu. Tapi kalau rapid test ini kelemahannya, dia tidak akurat, akurasinya cuma 1% ya. Kenapa? Karena dia mendeteksi antibodi.
dan antibodi itu baru muncul hari ke-7. Artinya kalau belum hari ke-7 ya bisa aja masih negatif, rapid testnya bilangnya non reaktif, padahal sudah ada virusnya di dalam tubuh. Ya, ingat sekali lagi, akurasinya cuma 1%. Semua produk darah kalau diteskan COVID itu 1% saja yang bisa mendeteksi. Ya, baik yang murah, mahal apa, marketing bilang ini lebih akurat, rapid test A ini lebih akurat dibandingkan B, sama aja. Saya tidak disponsori merek ini ya. Jadi semua rapid test itu prinsipnya sama, akurasinya cuma 1% ya. Tapi ada yang mengklaim oh ini lebih akurat, lebih itu ya, itu oke lah, itu marketing ya, namanya teknik marketing. Semua kecap nomor 1 selalu ya. Yang kedua, pemeriksaan rapid test ini kelemahannya adalah dia hanya pemeriksaan untuk screening. Screening itu artinya memisah antara populasi yang sehat itu, di antara satu populasi, memisahkan antara orang yang beresiko tinggi dengan orang yang tidak beresiko. Itu pemeriksaan screening ya, bukan untuk mendiagnosis. Sekali lagi saya katakan bahwa rapid test hanya untuk screening, memisahkan dalam suatu populasi mana orang yang beresiko, mana yang tidak beresiko. Itu screening. Tapi kalau alat untuk mendiagnosis, saat ini gold standar untuk diagnosis COVID-19 adalah dengan swab, kemudian diperiksakan dengan PCR ya. Ingat bahwa rapid test hanya screening saja, tidak boleh mendiagnosa seseorang itu COVID hanya dari rapid test ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini, bahwa rapid test punya keunggulan, punya kekurangan ya. Kelebihannya ya dia cepat, dia murah, dan bisa dibawa kemana-mana, diaplikasikan kemana-mana. Nah, sedangkan kelemahannya akurasinya cuma 1%, dan dia cuma alat untuk screening, bukan alat untuk diagnosis ya. Jangan takut kalau di rapid test, dan sekali lagi, karena itu yang dideteksi antibodi, bisa saja rapid testnya itu positif meskipun pasien itu tidak sakit ya kan. Loh, kok bisa seperti ini? Ya bisa, mungkin saja dia sudah sembuh. Karena dia sudah sembuh, antibodinya IgG itu masih ada positif di dalam darahnya, diperiksa ya positif. Jadi jangan takut untuk melakukan rapid test. Dan kalau Anda beresiko, silakan, paling murah, paling cepat ya rapid test. Kalau mau lebih akurat, PCR swab itu bisa 60%. Oke, sekian. Masih ingat kan? Ini warna merah adalah masker BCS di video saya yang sebelumnya. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Nantikan video saya berikutnya. Like and subscribe. Salam merdeka dari Dr. Zimi.